Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang. Hari ini Sabtu 20 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah sifat santun dan kasih sayang serta lemah lembut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa kolbu kiri ini adalah sebuah instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam kolbu kiri itu terdapat jiwa, terdapat iman, terdapat akal, terdapat fuad yang di dalamnya ada pendengaran dan penglihatan batin, serta lub atau alat analisa tentang ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan atau memberikan perhatian khusus kepada kolbu kiri kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, manakala kita merawat kolbu kiri kita, kita mengelola dengan baik kolbu kiri kita dengan jalan mensucikan jiwa kita yang ada di dalam kolbu kiri kita, kemudian beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah, kemudian jiwa mengadakan komunikasi dengan Allah, maka disitulah Allah akan menjadikan kolbu kiri atau jiwanya mempunyai sifat-sifat yang mulia. Allah juga menurunkan Al-Quran ke dalam kolbu kiri kita, ke dalam jiwa kita. Artinya apa? Ketika orang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka pemahaman tentang Al-Quran Allah tanamkan di dalam kolbu kirinya, di dalam jiwanya. Lalu dampak yang terasa atau sifat atau karakter disebabkan kita itu kolbu kiri kita selalu dekat dengan Allah adalah kita diberikan oleh Allah sifat santun dan kasih sayang serta lemah lembut. Jadi sikap santun, kasih sayang, lemah lembut itu sebetulnya bukan dibuat-buat, bukan direkayasa, bukan dibentuk oleh diri kita, tetapi sebetulnya itu adalah pemberian Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya, karena hambanya itu menjaga kolbu kirinya, menjaga jiwanya, karena di situ jiwa menjadi kendali dalam kehidupan kita. Sekarang kita lanjutkan dasar daripada Allah memberikan sifat santun dan kasih sayang. Kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat surat 57 ayat 27, Allah berfirman, waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam kolbu orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kolbu kirinya atau jiwanya mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Allah akan menjadikan kolbunya mempunyai sifat santun dan kasih sayang.
Bapak Ibu yang saya hormati, fasilitas berikutnya yang Allah berikan kepada hambanya dikarenakan kalbu kirinya selalu dekat dengan Allah adalah sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut itu dikarenakan orang yang kalbu kirinya dekat dengan Allah atau orang beriman itu takut kepada Allah, takut kepada Tuhannya. Dan orang itu selalu mengikuti petunjuk Al-Quran. Orang itu selalu berzikir kepada Allah. Nah, dengan demikian disebabkan karena hal tersebut, maka orang itu menjadi mempunyai sifat yang lemah lembut. Ya. Jadi di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala azanal hadisi kitaban. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, ya. Mutasyabihan masaniyah, yang serupa lagi berulang-ulang. Artinya diulang-ulang di dalam Al-Quran itu terkait dengan janji dan ancaman serta hal lainnya. Taksyairu minahu, gemetarlah karenanya. Artinya ada perasaan takut karena ancamannya. Juludal ladina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian menjadi tenang kulit dan kolbu mereka di waktu mengingat Allah. Artinya sewaktu mengingat janjinya. Dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha. Itulah, yakni kitab Al-Quran itu adalah petunjuk Allah. Dengan kita itu dia menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Wa may yudlilillahu fama lahu min hadin, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini ternyata sifat santun, sifat kasih sayang, sifat lemah lembut, ya, itu hadir dengan sendirinya karena atas perintah Allah. Jadi bukan seperti kita santun ketika menghadap atasan, kita santun ketika kita di rumah kita ada tamu dan sebagainya. Setelah itu kita kembali ke asal, tidak. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam dimanapun tempatnya, di situ kita tidak ada perubahan. Karena santun, kasih sayang, lemah lembut itu bukan di lisan, tapi dikendalikan oleh kolbunya. Jadi Allah tanamkan santun, petunjuk, santun, kasih sayang dan lemah lembut itu langsung Allah masukkan ke dalam jiwanya atau dalam kolbu kirinya. Maka orang itu akan mempunyai sifat seperti itu. Jadi ada hubungan korelasi positif, ya. Manakala orang itu jiwanya suci, jiwanya itu selalu berkomunikasi dengan Allah, ya. Kemudian orang itu selalu menjaga keistiqomahan dalam beribadah, kemudian menjaga kesucian jiwa, maka secara otomatis orang itu akan memiliki sikap santun. Orang itu akan memiliki sifat kasih sayang. Orang itu akan memiliki sifat lemah lembut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita jadikan renungan bersama bagaimana hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kiri kita, jiwa kita yang menyebabkan kita ini memiliki sifat santun, sifat kasih sayang dan lemah lembut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.